Olahraga, kegiatan yang menyenangkan, menyehatkan, dan juga pasti menaikkan daya tahan tubuh. Apalagi dilakukan bersama orang-orang yang kita sayangi. Dari kegiatan ini, banyak hal positif terjadi. Dan ternyata ada banyak sisi atau sudut pandang dari olahraga. Anak muda, seperti kisah yang akan saya ceritakan untukmu, anak muda. Perjalanan seorang agen pencari bakat olahraga. Dialah sosok seorang ayah dan juga pekerja keras. Dari saya nobody, alias bukan siapa-siapa. Hanya ingin menemani waktu hampa Anda dan bercerita untukmu, anak muda. Selamat menyaksikan. Diawali, scene memperlihatkan sosok Stanley, seorang pencari bakat profesional. Dalam turnamen NBA, dia bekerja di tim 76er. Dia bekerja sudah sangat lama di tim tersebut. Tapi di sini pada musim ini, timnya Sixer menjalani laga dengan peringkat buruk. Stanley harus memutar otaknya agar timnya bisa menjuarai Liga NBA musim depan. Dia berusaha mencari pemain hebat dan sudah berkeliling dunia untuk mencarinya. Kebanyakan pemain yang dia temui masih jauh dari harapannya. Lalu keesokannya diadakan rapat tim Sixer. Perdebatan antara Stanley dan si Vince, anak dari pemilik klub, yaitu Rex, tentang pemain muda yang akan dicari untuk tim Sixer. Karena perdebatan semakin sengit, Stanley pun mengalah karena takut dipecat. Setelah rapat, terlihat Stanley dan Rex yang pulang bersama. Di sini Rex sedikit kesal karena melihat Stanley sudah berubah. Dia dulu orang yang berprinsip dan tak mau mengalah. Di sini Rex ternyata bersahabat dengan Stanley. Dia tidak ingin Stanley mengalah lagi. Lalu dia ingin Stanley menjadi asisten pelatih. Dikarenakan Stanley sudah lama dan berpengalaman di timnya, yaitu Sixer. Stanley pun pulang dan langsung memberitahukan kabar gembira tersebut ke sang istrinya, Teresa. Dia sangat bahagia suaminya mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu setelah makan malam dengan keluarga, Stanley mengantarkan anaknya, dan di perjalanan menuju itu dia mendengar kabar buruk, yaitu kabar buruk bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia olahraga, terutama Liga NBA. Pemilik klub Sixer dikabarkan meninggal dunia. Di sini terlihat banyak tokoh-tokoh olahraga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada pemilik klub Sixer. Lalu di sini terlihat Stanley yang menghampiri putri Rex. Stanley pikir dialah yang akan menggantikan Rex untuk memimpin klub, tapi ternyata sang adiklah yang menggantikannya, yaitu si Vin. 3 bulan pun berlalu. Di sini terlihat Stanley yang sedang melatih para pemain dan tiba-tiba dipanggil oleh Vince. Di sini Vin memindahkan Stanley ke divisi awal tanpa sepengetahuan dirinya, yaitu pencari bakat lagi, tanpa angin, tanpa hujan, secara sepihak. Di sini Stanley tidak terima karena dirinya dipindahkan begitu saja. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak bisa melawan karena tahu Vince adalah pimpinan tertinggi sekarang. Mau tidak mau dia harus kembali melakukan pekerjaan lamanya. Keesokan harinya, terlihat Stanley yang kembali melakukan perjalanan dan berencana untuk melihat satu pemain muda di Spanyol. Tapi sayangnya pemain muda tersebut sedang cedera dan Stanley pun sangat kecewa. Untuk mengobati rasa kecewanya, dia pun melihat pertandingan basket jalanan yang ada di Spanyol.
Yo lo cojo. ¡Esa bala estaba dentro! God damn. Di sini Stanley mulai tertarik dengan pemain tersebut yang bernama Bo Cruz. Sampai-sampai dia mengikutinya ke rumahnya. Di sini Bo Cruz nampak sedikit marah dikarenakan mengira Stanley itu homo, mengejar-ngejarnya. Tapi setelah dijelaskan barulah Bo Cruz mengizinkan Stanley masuk. Di sini ada ibunya dan putrinya Bo Cruz. Ternyata Bo Cruz hidup memprihatinkan dikarenakan sang istri meninggalkannya dan juga ayahnya yang lebih memilih wanita lain. Jadi di sini dialah tulang punggung satu-satunya bagi keluarga mereka. Kehidupan anak muda yang penuh perjuangan. Di sini Stanley bermaksud untuk merekrut Bo Cruz, tapi ternyata Bo Cruz belum mengetahui bahwa dia ingin direkrut ke tim Liga NBA. Dia pun sempat menolak. Tapi setelah tahu gajinya, dia pun mau untuk ikut Stanley menjalani sesi tes untuk masuk ke Liga NBA atau ke tim Sixer. Setibanya Bo Cruz di Amerika, terlihat di bandara dia ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan diketahui dia mempunyai catatan kriminal, yang akhirnya dibebaskan dengan bantuan teman pengacara Stanley. Di perjalanan pulang, Stanley menasihati Bo Cruz untuk selalu bersikap jujur dan terbuka kepadanya. Keesokan harinya, Bo Cruz ikut mulai sesi latihan. Di sini juga terlihat para tim sedang mengadakan challenge siapa yang lompatannya paling tinggi. Tapi saat Bo Cruz ikut challenge tersebut, semuanya pada kaget melihat dia bisa lompat lebih tinggi bahkan dari atlet profesional yang ada di situ tanpa menggunakan alas kaki ataupun sepatu. Di sini Stanley pun memberitahukan kehebatan Bo Cruz kepada Vince, tapi tanpa alasan yang jelas. Vince menolak dan seakan menyulitkan Stanley. Karena ditolak oleh Vince, di sini Stanley pun curhat ke Teresa. Dia ingin membiayai Bo Cruz selama di Amerika menggunakan uang pribadinya. Di sini Teresa sempat pesimis, tapi akhirnya dia mau mendukung suaminya tersebut. Keesokan harinya Stanley libur, pergi membawa Bo Cruz untuk ikut dalam sesi pemilihan pemain NBA awal atau tingkat kota. Tanpa disadari di sini Vince juga membawa anak muda yang bernama Kermit. Stanley pun meminta maaf karena tidak memberitahukan kepada Vince. Di sini Vince agak kesal dan mengatakan bahwa Bo Cruz akan kalah melawan Kermit. Setelah persiapan selesai, di sini Stanley mengatakan kepada Bo Cruz untuk menunjukkan performa terbaiknya di depan petinggi-petinggi NBA. Finna hit you with a hazy cross side step. Here comes a break. Let's take a seat for a minute. No, you really can't guard me, bro. Bo Cruz tak lolos audisi. Di sini Stanley sangat kecewa. Padahal di awal permainan dia sangat bagus, tapi karena terpancing emosi karena dihina oleh Kermit, Bo Cruz pun jadi tidak fokus. Tiba-tiba Vince keluar dan meledek Stanley, lalu menyuruhnya untuk berkeliling dunia kembali agar menemukan pemain yang berbakat ketimbang pemain kampung seperti Bo Cruz, katanya.
Lalu di sini Stanley kesal dan membentak Finn. Dia ingin berhenti dari klub Sixer dan juga sudah lelah dengan peraturan aneh yang dibuat oleh Vince. Respon Finn dan manajemen Sixer pun seakan puas karena telah bisa mengusir Stanley dengan halus. Setelah itu nampak Stanley yang menghampiri Bokrus. Dia tampak murung karena gagal lolos audisi. Tapi di sini Stanley menenangkannya dan menasihatinya kembali. Kata Stanley, memang selama ini Bokrus hanya bermain karena ingin menang. Tapi jika Bokrus memang mencintai basket, dia harus punya obsesi. Karena menurut Stanley, obsesi bisa mengalahkan bakat. Sontak omongan Stanley pun membuat Bokrus kembali bersemangat. Stanley dan Bokrus pun kembali bertekad. Di sini Stanley akan menjadikan Bokrus seorang pemain NBA yang hebat dan membuat seluruh orang di NBA mengagumi-nya dan dengan usaha yang sangat keras. I like it. Go, go, go. That's it, man. That's it. What you doing? Don't stop. Oh, we're gonna be here a lot, bro. Keep going. Come on. I'll tell you, I'm gonna hit your heels and shit, bro. Get this, Alex. God, use your leg. Okay, yeah. All right. Place it down. Those fans are gonna blow it right up. Ease up. Don't think about it. Down low. That's right through here. Don't even think about it. Okay, we're gonna bring out the big one. Go, baby. I don't play around, trust me, hold your breath, man, cause I'm out here. Hey, low. Hands up. Athletic. Come on. Do something. You driving in and escaping out. So Just say, I'm different, ain't no hustle, no backbone, that's while I'm living. All I ever running, I'm go running. again. I'm greater, feel like I'm on fire. We gon' make it out. See me a player with some characters, your girl I can guarantee you. And these boots, you know, playing my axes, make them too high. Gotta explode right off. Be explosive. Fire, goddamn it. Talk smart, and the dreams I can miss on That's it. Oh, there it is. Come on. Oh, again. We're moving forward. Bokrus pun terus latihan, bersemangat, dan dia ingin sekali mengembangkan dirinya dan membuat dia diakui oleh semua orang. No quit. Better than yesterday, babe. That's it. Right through. Finish that shit. Whoa! You're getting good. All right, let's go. Me roleplay. That's what I'm talking about. Not before he's on the court. A great player knows where everybody else. A good player knows where he is. Go to the red. To me. All right, Bo, you always want to be low. You always. And finish. Cruising. Look good, man. Be faster. Yeah, more than that. That's it. You know how much I love it. Yes, sir. Hard-working fool. I knew right when I saw it. To catch those feet. Oh, next gear. Go. No stop. Just doing this. Come on. Woo. Shit. Come on now, Bo. Hit that. Woo. That's it. Back. Let's go, Bo. Let's go. Come on. Find a shooter. Let's find a shooter. I'm in the dust. That's right. Drop right. Kick his ass. Yeah. Gonna get this. It's 40. Berbulan-bulan dia berlatih. Di sini terlihat momen saat Stanley mengajak Bokrus makan malam di rumahnya. Lalu tiba-tiba teman Stanley mengabarkan bahwa Bokrus dilarang mengikuti seleksi pemain muda NBA dikarenakan Vince membongkar catatan kriminal milik Bokrus di sebuah acara talk show. Dan Vince juga bilang bahwa dia telah lama memecat Stanley. Dan di sini pun Bokrus sangat nampak kecewa karena tahu Stanley tidak bisa menjadikan dia pemain hebat di NBA. Stanley pun berusaha mengejar dan menenangkannya, tapi ternyata sekeras apapun Stanley berusaha untuk menenangkannya, terlihat Bokrus sudah sangat kecewa karena telah keras berlatih tapi tidak ada kepastian untuk dia masuk ke tim NBA manapun. Di sini Stanley pun mengantarkannya kembali ke hotel. Dan setibanya di rumah, Stanley berusaha menghubungi teman-temannya dan relasi-relasinya untuk memohon memasukkan nama Bokrus. Tapi sudah merendah dan memohon, tetap saja dia tidak mendapatkan hasil apapun.
Keesokan harinya, saat keluarga Stanley sarapan, di sini putrinya menyarankan sang ayah untuk membuat video dan menggunakan media sosial sebagai jalur untuk memperkenalkan Bokrus, karena diketahui jalur media sosial adalah pilihan yang tepat. Karena jika videonya viral, di sini justru malah akan tim-tim yang akan memperebutkan Bokrus tanpa harus Stanley yang bersusah payah sendiri untuk mencarikannya tim. Lalu scene pun memperlihatkan Stanley yang mengundang legenda basket NBA untuk memperkenalkan Bokrus ke komunitas-komunitas basket jalanan dan mengadakan challenge atau tantangan bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Bokrus. Dia akan mendapatkan uang sebesar $1.000. Tantangan ini berisi buy one versus Bokrus 1 lawan 1. Pembuatan video pun dimulai. Mami, dame mi capucha, tú no compras lo de una peli de navajeros muy cabreados. Tocando mi habitación, esta sensación estoy a tope. Ya que me he puesto lo que pasa si me caliento. Déjate de tanto oro, oye mamacita, como Bo Cruz, I wish I had you on my que me pille el Bo toro, Cruz, pero está where's tu this novio, kid? reparto ya el pavo más pesado. Esta noche vamos a desgrao, mi cabeza tiene loco, dame de ese trago. Jippy, yo un garito México como debe de ser. Dámelo, pagado mis hermanos, porque me vas Oye mamacita, déjate de tanto. Pero está tu novio, le gusta que me pille el toro, yo me enamoro. No me espero, me duele el que va pagado mis hermanos, porque ayer estoy en más que tú me has mirado. Mi cabeza tiene, me la pela todo como debe. Vamos a beber como condenados. Rencana mereka pun berhasil. Di sini terlihat sangat ramai yang menyukai video Bokrus karena mendapatkan hati masyarakat. Masyarakat pun menuntut untuk pihak NBA menerima Bokrus masuk ke liganya, walaupun dia memiliki catatan kriminal. Karena tidak mau melukai hati masyarakat, keesokan harinya, manajemen NBA pun mengundang Bokrus dan mengabulkan keinginan masyarakat. Tapi nampak ekspresi Bokrus yang tidak gembira. Stanley pun paham dan mendatangkan anak serta ibu dari Bokrus ke Amerika. Kembalinya, keesokan harinya seleksi pun tiba. Go get it. Go get it. It's a good start, Bo. Hey, Bo! Tapi saat seleksi di sini Bokrus malah mengacaukannya, dikarenakan Kermit yang terus memprovokasinya dan permainannya menjadi sangat jelek, dan Bokrus pun marah. Karena kejadian kemarin, di sini banyak berita buruk tentang Bokrus dan Stanley pun tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia mengantarkan Bokrus untuk pulang ke negaranya. Di sini mereka pun masing-masing tidak rela karena harus berpisah. Tapi tiba-tiba teman Stanley menelpon dan memberitahukan bahwa dirinya telah mendaftarkan Bokrus di seleksi tertutup yang dihadiri oleh banyak petinggi NBA. Walaupun ini seleksi tidak resmi, tapi teman Stanley yakin bahwa permainan Bokrus akan membuat petinggi-petinggi NBA maupun yang lainnya akan merekrutnya. Tanpa pikir panjang, Stanley pun kembali menjemput Bokrus dan mengantarkannya ke tempat seleksi sesegera mungkin. Sesampainya di tempat seleksi, Bokrus bertemu Kermit lagi, dan dia pun berjanji kepada dirinya setelah citranya hancur kemarin, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia pun bertekad, daripada bermain untuk dianggap bagus oleh orang lain, lebih baik bermain untuk bersenang-senang, katanya dalam hati. Do what you do. Do what you do.
Thank you. Sit. Come get it. What you got? Di sini pun terlihat suasana lebih cair dan beberapa petinggi NBA bisa melihat potensi yang dimiliki para talent. Karena pada dasarnya kalau di seleksi lainnya tidak banyak peraturan dan para petinggi NBA pun bisa lebih menilai para konsisten lebih objektif ketimbang seleksi-seleksi kemarin. Dan terlihat juga bahwa di sini Cat hadir dan memberitahu kepada Stanley bahwa dia telah mengambil alih kursi kepemimpinan dari sang adik, dikarenakan sang adik hanya merekrut pemain jelek dan malah membuat tim Sixers hancur. Dan di sini Cat berusaha kembali untuk merekrut Stanley. Dia ingin Stanley menjadi asisten pelatih kembali karena Cat ingin menjalankan wasiat sang ayah. Di sini sekalipun dengan senang hati Stanley menerima kembali dirinya ke tim Sixers. Dan beberapa bulan berlalu. Di sini terlihat Stanley yang kembali menjadi pelatih. Dan ketika itu ada pertandingan Sixers menghadapi tim lain. Tapi ternyata di sini terlihat Bokrus bergabung dengan tim lain. Dikarenakan Stanley tidak mau lagi melangkahi Vince. Dan Bokrus setelah peristiwa seleksi tertutup kemarin, banyak tim yang menawarinya untuk bergabung. Walaupun Stanley dan Bokrus berbeda tim, tapi mereka tetap mempunyai hubungan yang dekat karena Stanley menganggap Bokrus sudah sebagai anaknya sendiri. Dan film pun berakhir. Dan di sini pun terlihat Bokrus yang bertanding melawan tim Sixers dan Stanley yang bangga akan hasil anak didiknya. Dia telah berhasil mengantarkan Bokrus menjadi seorang atlet profesional NBA. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan ingat, usaha serta kemauan keras bisa mengalahkan bakat. Kita harus bisa maju tanpa memikirkan hambatan apapun. Terima kasih banyak sudah menonton.